Jawa Timur 1948. Suara hiruk-pikuk terdengar nyaring di telingaku. Seperti paduan suara yang saling sahut-menyahut. Decitan suara kerekan timba karat yang bergesekan dengan tali tambang ikut menambah riuh suasana pagi itu. Ember demi ember naik dari dasar sumur, mengais sisa-sisa air yang mulai kering di tengah kemarau panjang. Aku masih tertegun menunggu giliran untuk mendapatkan beberapa ember air. Aku hanya diam termenung, di tengah bisingnya suara ibu-ibu yang terus berbicara tanpa henti, layaknya desingan peluru yang keluar masuk telingaku. Dua ember kosong yang nampak bernoda lumut kering, masih kutenteng di kedua tanganku. Lama sekali aku menunggu, dengan sebagian dari perasaanku sudah sangat jengah. Akhirnya tiba giliranku, gumamku dalam hati. Ndang cepet Sri, ojo suwi-suwi, cepetan Sri, jangan terlalu lama. Ucap ibu-ibu di belakangku, yang aku sendiri malas untuk menatapnya. Biyu, urung enjupuk banyu, wes diabani wae. Yaelah, belum juga ambil air, udah diingatkan suruh cepat-cepat gerutuku. Ngaak, ngik, ngaak, ngik, suara timba itu, seperti protes kepada para manusia yang sedari tadi memperkerjakannya tanpa henti. Aku masih terus menarik timba itu ke atas, diiringi suara kerekan timba yang masih berdecitan. Lega rasanya ketika ember mulai naik ke atas dengan berisi air yang lumayan banyak. Sekilas aku melihat senyumku sendiri yang terrefleksi dari air di dalam ember tua itu. Lalu, dengan segera kutuang air yang jernih itu ke emberku. Air yang sangat berharga di saat kemarau melanda. Dikala sang surya tak henti-hentinya menyengat bumi dan dengan angkuhnya memanggang semua makhluk di bawahnya. Namaku Sri Wahyuni. Aku gadis desa biasa yang mungkin tak penting di mata banyak orang. Aku anak buruh tani. Buruh tani itu adalah seorang petani namun tidak mempunyai lahan. Atau orang-orang yang menunggu untuk diperkerjakan di lahan orang lain. Kala paceklik melanda, buruh tani hanya meringkuk pasrah di rumah. Sedangkan banyak perut-perut harus tetap diisi makanan. Itulah yang terjadi di keluargaku saat ini. Bapakku merantau entah kemana dan tak pernah menampakkan batang hidungnya lagi di rumah kami. Dan ketika kutanyakan pada ibuku, dia selalu menjawab, "Bapakmu wes mati, rasah digoleki, bapakmu sudah meninggal, tak usah dicari." Sedangkan ibuku harus berjibaku untuk menghidupi 3 anak dengan penghasilan seadanya dari menjadi buruh tani. Ibuku hanya dibayar dengan beberapa kantong gabah, untuk setiap pekerjaannya. Sebagian dia sisihkan untuk ditukar dengan beberapa keping rupiah. Kadang, aku sampai menangis terisak, ketika aku memijat telapak tangan ibuku yang hitam keriput dan penuh luka. Telapak tangannya sangat kasar, kurasakan kapalan-kapalan sekeras batu memenuhi telapak tangannya. Dan itu, berbanding terbalik dengan hatinya yang lembut. Karena bagiku, ibuku adalah manusia paling berhati lembut di dunia ini. Kulihat dari gurat-gurat di keningnya, dia nampak sangat kelelahan. Pijatanku mungkin tak bisa menghilangkan rasa lelahnya, tapi aku yakin sentuhanku dapat memberikannya semangat untuk hidup, untuk tetap berjuang menghidupi anak-anaknya yang tercinta. Aku yakin, ibuku bukanlah orang yang mudah menyerah, dan kalah oleh keadaan. Dia akan terus berjuang dan berjuang selama hayat masih dikandung badan. Aku sebagai anak tertua, mau tak mau harus membantu ibuku. Dan harus mengorbankan masa bermainku untuk bekerja membantu ibuku. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun, untuk mencuci baju, menyapu, dan mengambil air untuk persediaan minum kami. Sekolah. Apa itu sekolah? Sekolah hanya untuk mereka para anak orang kaya atau anak pejabat. Kami tak mengenal pendidikan, terutama bagi kami para perempuan. Kami para perempuan seperti hanya menjalani takdir yaitu, memasak, mengurus rumah, dan melahirkan anak. Di umurku yang sudah menginjak 17 tahun, banyak sekali lelaki yang mendekatiku. Beberapa di antaranya terang-terangan melamarku. Tapi aku selalu menolak. Aku masih ingin membantu ibuku. Aku tak ingin hidup nyaman sendiri, tapi ibu dan adik-adikku masih hidup kekurangan. Meskipun, beberapa kali ibuku menyuruhku untuk menerima salah satu lamaran itu,
karena tak baik sering menolak lamaran, katanya kepadaku. Tapi aku tak peduli, aku masih ingin tetap tinggal dengan ibu dan adik-adikku. Aku juga ingin bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri untuk membantu ibuku. Saat ini kemarau panjang melanda desa kami, Desa Sidomulyo. Banyak petani yang mengeluh karena mereka tak bisa menanami lahan mereka. Sawah-sawah mengering, membentuk retakan-retakan di sepanjang permukaan tanah. Dedaunan layu kecoklatan, dan sebagian bertumbangan. Sumur-sumur juga banyak yang mulai kehabisan air. Beberapa orang termasuk kami, memakan nasi dicampur jagung atau singkong, agar tetap kenyang. Karena harga beras sangat mahal. Malam itu ibuku baru pulang dari bekerja. Karena tak ada pekerjaan di sawah atau ladang, maka ibuku berkeliling dari desa ke desa menjual sabut kelapa untuk dijadikan bahan bakar, dan tikar pandan yang dia anyam sendiri. Gurat-gurat kelelahan sangat nampak dari wajah ibuku. Aku langsung bergegas membantunya. Aku membantu mengangkat barang bawaan ibu. Dan kulihat, dagangan ibuku masih utuh, tak ada yang laku hari ini. Aku pun sedih dan ingin menangis. Aku sedih membayangkan ibuku berjalan dari kampung ke kampung, berpuluh-puluh kilo di bawah terik matahari kemarau yang panas, namun tak ada satupun orang yang membeli dagangannya. Aku memijit pundaknya. Ibuku nampak menikmati pijitanku. "Yuh, penak pijetanmu Sri, enak sekali pijatanmu Sri," puji ibuku sembari tersenyum kepadaku. Aku senang dengan pujian ibuku, namun beberapa kali pijatanku terhenti karena aku menyeka air mataku yang tanpa kusadari telah meleleh di pipiku. Ibuku menyuruhku untuk mengambil bungkusan di dalam barang bawaannya. Ketika kulihat, ternyata ada seikat ketela pohon. Aku kegirangan, karena dari siang aku dan adik-adikku belum makan. Aku langsung bergegas ke dapur, kunyalakan kompor dari tanah liat dengan meniup bara api yang kemerahan dan mulai membakar sebagian kayu bakar. Tak lama kemudian si Sarmun adik pertamaku, ikut membantu dengan memasukkan sabut kelapa agar api cepat membesar. Sedangkan si Sarmito adik keduaku, masih terlalu kecil untuk membantu, dia hanya memandangi kami dengan wajah yang tak sabar dan sesekali dia terlihat menaikkan celana pendeknya yang berkali-kali melorot karena badannya begitu kurus. Kulihat Sarmun sedikit tertawa, disusul kemudian Sarmito juga ikut tertawa karena mereka melihat wajahku yang menghitam terkena arang. Aku pun segera membersihkan wajahku, namun yang terjadi noda itu malah semakin merata dan membuat seluruh pipiku menghitam. Hal itu membuat kedua adikku tertawa lepas. Aku pun ikut tersenyum, aku senang melihat adik-adikku tertawa bahagia di tengah kehidupan kami yang susah. Tanpa membuang waktu lagi, dengan segera aku merebus ketela itu dengan ditambah beberapa butir beras yang masih tersisa. Aku juga membuat sayur, dari sedikit daun melinjo, ditambah garam dan bumbu lainnya dengan ku perbanyak airnya. Singkatnya, malam itu kami makan bersama di tengah gubuk yang sederhana. Ya, rumah kami lebih pantas disebut gubuk dibanding sebuah rumah. Karena dindingnya hanya dari anyaman bambu, sedangkan lantainya masih tanah. Aku, ibuku, dan adik-adikku berkumpul dan bersiap memakan makanan yang kumasak di tengah-tengah rumah, dengan diterangi cahaya lampu teplok, sehingga nampak dari bias cahaya itu senyum-senyum bahagia dari ibu dan adik-adikku. Terkadang aku ingin protes kepada Tuhan, namun selalu kuurungkan, sebab Tuhan begitu adil, Tuhan selalu memberikan kebahagiaan kepada setiap manusia, meskipun dengan cara yang berbeda. Dan malam itu kami sangat bahagia meskipun hanya dengan makan bersama. Hari-hari pun berlalu, langit sepertinya masih enggan menurunkan hujan di kampungku. Beberapa orang mulai mengaitkan hal ini dengan mitos-mitos dan kepercayaan kuno yang masih mereka percayai. Mereka meyakini kemarau panjang ini karena sajen dan ritual yang mereka persembahkan ke leluhur masih kurang, sehingga membuat arwah leluhur dan danyang desa marah. Di kampung kami ada sebuah punden keramat yang dipercayai bisa mendatangkan rezeki, keamanan, dan kesejahteraan bila kita meminta dan memberi sesaji di tempat itu. Sebaliknya punden itu juga dipercaya bisa mendatangkan bala,
atau kemalangan jika tidak diberi sesaji secara rutin tiap hari Jumat Legi di bulan Suro. Bahkan banyak yang bilang punden di kampung kami juga sebagai tempat untuk mendapatkan pesugihan. Sehingga banyak sekali warga dari kampung dan luar kampung kami yang melakukan ritual pesugihan di punden tersebut. Punden itu berupa bangunan kecil dari batu tua yang disusun rapi. Punden itu terletak di bawah pohon beringin besar yang tampak menyeramkan. Rantingnya besar-besar dan merambat ke segala arah, seperti tangan-tangan raksasa yang keriput dan mengerikan. Lebatnya dedaunan di pohon itu layaknya atap alami yang menutupi langit. Pohon itu sudah berusia ratusan tahun. Mungkin, jika pohon itu bisa berbicara, maka banyak sekali kejadian yang dia lihat dan ceritakan. Hari itu, hari Jumat Legi yang jatuh di bulan Suro. Tiap tahun, kampung kami selalu mengadakan acara adat dan ritual yang sudah turun-temurun yang digelar di punden tersebut. Semua orang kampung berkumpul di punden keramat yang konon disitulah terletak makam leluhur desa kami. Punden itu terletak di ujung desa. Aku harus melewati banyak area persawahan, yang tiap sisi jalannya ditumbuhi pohon turi yang rindang. Jalan menuju punden sangat sejuk dan menyenangkan untuk dilewati ketika hari masih terang. Namun, ketika malam tiba, tempat ini sangat mencekam dan hampir tak ada satupun warga yang berani lewat sini sendirian. Para penduduk melakukan upacara mulai dari pemberian sesaji, membakar kemenyan, selametan hingga melakukan tarian-tarian yang diiringi gamelan. Aku sangat senang mengikuti acara itu. Bukan karena ritualnya, tapi karena, setelah acara ritual selesai, makanan-makanan di situ akan diberikan kepada warga untuk dimakan bersama. Dan aku jelas tak ingin melewatkan kesempatan itu. Aku ingin makan sekenyang-kenyangnya, dan membungkus sebagiannya untuk adik-adikku dan ibuku di rumah. Aku segera mendekat ke arah kerumunan warga. Beberapa kali aku sampai terjepit dan terdorong karena aku ingin sedekat mungkin dengan makanan yang sudah tersaji di tempat itu. Belum sempat tiba ke acara terakhir yaitu makan bersama. Tiba-tiba keramaian itu dikejutkan dengan suara teriakan. Suara dari seorang pria layaknya erangan seekor harimau. Air liurnya tampak bercucuran dari mulutnya, matanya memutih, dan dia berposisi merangkak dengan tatapan mata yang mengerikan. Sang dukun yang ada di situ langsung bertindak dan mengambil posisi siap, entah apa yang dia lakukan dan tak berselang lama kemudian, mulutnya terlihat komat-kamit, sedangkan tangannya dia angkat tinggi-tinggi sambil dia arahkan ke orang yang kesurupan itu. Kemudian si dukun seperti menyadari sesuatu dan kini dia mengambil posisi hormat, dengan kedua telapak tangannya dia rekatkan di depan dadanya, dia seperti menghormati sosok yang merasuki pria tersebut. Mohon maaf Mbah, kami sudah lancang mengganggu Anda, kalau saya boleh tahu jenengan siapa ya? Ucap dukun itu dengan sangat hormat dan menggunakan bahasa Jawa halus. Si pria yang kesurupan itu tak langsung menjawab. Matanya masih berkeliling melihat satu persatu orang yang hadir di tempat itu. Sorot matanya tajam mengerikan, layaknya hewan buas yang siap menerkam mangsa. Kepalanya berputar pelan ke kanan dan kiri, seperti dia sedang memilih yang mana yang akan dia mangsa terlebih dahulu. Dari mulutnya masih mengalir air liur yang deras, dan entah aku sendiri tak mengerti, bisa-bisanya seorang manusia bisa mengeluarkan air liur sebanyak itu. Suara kasak-kusuk terdengar dari para warga yang hadir di tempat itu, saat mereka melihat pemandangan mengerikan itu di depan matanya. Yotoh, benar tebakanku, itu pasti Mbau Reksone punden ini sedang marah. Ucap seorang warga berbisik kepada temannya. Pantes, kampung iki kayak dikutuk sehingga gak dikasih hujan, balas temannya. Pria yang kesurupan itu mulai sedikit tenang, kemudian dia mulai berbicara, dengan suara berat dan sedikit agak tak jelas. Aku Darseno, aku jaluk Endas, Endas. Aku Darseno, aku minta kepala, kepala. Erangnya, sambil jari-jarinya mencengkram dan menggaruk-garuk tanah. Endas, Endas nopo mbah, Endas lembu, kebo nopo mendok, kepala, kepala apa mbah, kepala sapi, kerbau atau kambing? Jawab sang dukun dengan terbata-bata. Hahaha, Endas menungso.
Kepala manusia, tegas pria yang kesurupan itu sambil tertawa terkekeh. Kalau kalian tak mau mempersembahkan kepala manusia, maka kepala-kepala kalian akan mengering karena hujan gak bakalan turun di kampung ini. Hahaha. Sontak ucapan pria itu membuat kami semua terkejut. Kami saling pandang kebingungan dan ketakutan. Pasalnya, apakah ada orang bodoh yang dengan rela memberikan kepalanya sebagai tumbal? Bulu-bulu halusku sampai meremang saat mendengar itu. Si dukun juga tampak kebingungan. Sesaat semua orang di situ hening tanpa suara. Tiba-tiba tampak seorang pria lain dari arah kerumunan warga berjalan mendekati si pria yang kesurupan. Pria itu adalah Mas Joko, seorang buruh tani juga seperti ibuku. Demit sing jaluk aneh-aneh koyok ngene, ojo dituruti. Setan yang punya permintaan aneh-aneh kayak gini, jangan sampai dituruti permintaannya. Ucap Mas Joko sembari matanya setengah melirik ke dukun itu. Lalu Mas Joko melompat, tubuhnya seperti seringan kapas, dan kini dia sudah tepat berdiri di depan si pria kesurupan tersebut. Mereka berdua berhadap-hadapan, dengan pandangan yang sama-sama tajam. Si pria yang kesurupan masih dengan posisi merangkak layaknya harimau yang siap menerkam. Kemudian dia berkata, "Wah, ada juga orang yang siap memberi kepalanya kepadaku." Pria itu terkekeh. "Nyai, sudah pasti senang dapat hadiah kepala, dan otakmu itu, daripada gak kamu pakai berpikir, mending aku sedot abis." Ucapnya lagi dengan diiringi tawa yang mengerikan dan air liurnya yang makin banyak bercucuran. Kami semua yang menyaksikan pemandangan tersebut, ingin rasanya lari dari tempat itu, namun kami juga penasaran dengan apa yang akan terjadi. Si pria kesurupan itu kini makin tampak mengerikan, dia merangkak mengelilingi Mas Joko seolah seperti harimau yang mengamati mangsanya dan ingin mencengkramnya, dengan kedua matanya masih menyorot dengan tajam. Mas Joko masih sangat tenang, tampaknya kata-kata mengerikan dari si pria kesurupan sama sekali tak mempengaruhinya. Sedangkan si dukun hanya diam terpaku, dia mengamati dengan seksama. Seolah dia tahu bahwa Mas Joko bukan pria sembarangan. Kemudian tanpa aba-aba Mas Joko langsung memulai serangan dan secepat kilat menerjang si pria yang kesurupan. Namun, pria itu bisa menghindarinya dengan tetap dengan posisi merangkak layaknya macan. Pria itu melayangkan cakarannya ke Mas Joko, namun Mas Joko menghindarinya. Berkali-kali, si pria kesurupan menyerang dengan cakaran-cakaran ke arah Mas Joko. Mas Joko masih sangat tenang menghindarinya. Tampak raut muka si pria yang kesurupan makin marah karena serangannya tak ada yang mampu mengenai Mas Joko. Si pria itu meraung dan mengerang dengan sangat mengerikan serta tatapan matanya tajam memandang ke arah Mas Joko. "Semprul, sak jani kowe iki sopo? Gak mungkin orang kampung duwe kekuatan koyok ngono, sialan, sebenarnya kamu ini siapa? Tak mungkin orang kampung punya kekuatan sebesar itu," ucap si pria kesurupan dengan terengah-engah. Mas Joko hanya diam tak menjawab. Hal itu malah membuat si pria kesurupan makin marah. Lalu dengan secepat kilat dia melayang dan menyerang dengan kekuatan penuh ke arah Mas Joko. Mas Joko kini tak nampak menghindar, dia terlihat bersiap melawan serangan itu. Dan ketika benturan keduanya tak terhindarkan lagi, ternyata Mas Joko lebih cekatan, dia melayangkan sikutan tepat di rahang pria itu. Seketika pria itu jatuh terjerembab di tanah. Mas Joko langsung mengusap wajah pria yang kesurupan itu, dengan telapak tangan kanannya, sembari mengucap sesuatu yang dia ucapkan sangat lirih. "Yang mampu sedikit aku dengar," Mas Joko berbisik. "Katakan kepada nyaimu, suatu saat aku akan datang untuk menghabisinya," bisik Mas Joko. Sejurus kemudian pria yang kesurupan itu berteriak, dan mengerang, lalu dia lemas, kemudian dia terlentang di tanah. Setelah itu Mas Joko memandang sejenak pria yang kesurupan tersebut, yang kini telah terbaring lemas, lalu, dia berjalan kembali ke arah kerumunan warga. Namun dia tak berjalan ke arah tempat dia berdiri sebelumnya. Mas Joko berjalan ke arahku, dan menghampiriku. Kini dia menatapku dalam-dalam. Dia tak tampak seperti biasanya,
Dia tampak serius kali ini, padahal biasanya dia suka bercanda. Aku merasa dia bukanlah Mas Joko yang aku kenal, apakah mungkin dia juga kesurupan? Dan aku juga baru tahu kalau dia punya keahlian dan kekuatan untuk menyembuhkan orang kesurupan. Dia makin mendekatiku dan kami masih saling berpandangan. Sekilas aku berpikir, apakah ada yang salah denganku? Sri, ojombo terus ne, kowe bakalan nyesel. Sri, jangan kau teruskan, kamu bakalan menyesal, ucap Mas Joko dengan datar dan masih tetap memandangku. Aku tak paham maksud perkataannya, aku hanya terdiam kebingungan. Lalu aku pun membalas ucapannya. Terus ne opo Mas? Aku ra ngerti, melanjutkan apa Mas? Aku tak paham maksudmu, balasku kebingungan. Mas Joko pun diam tanpa menjawab, dia masih terus memandangi mataku. Lalu kepalanya tertunduk dan kemudian dia seperti terhenyak, raut wajahnya nampak kebingungan, seperti layaknya seseorang yang baru sadar dari pingsan, dia bingung dengan dirinya sendiri. Mas terus ne opo? Mas melanjutkan apa maksudmu? Tanyaku lagi penasaran, sambil menggoncang-goncangkan badannya. Kamu ngomong apa Sri? Aku gak paham, barusan aku ngapain Sri? Kok badanku pegal-pegal? Terus orang-orang kenapa memandangiku? Ujar Mas Joko kebingungan. Aku juga ikut kebingungan dengan sikap Mas Joko. Aku melepaskan peganganku dari badan Mas Joko, kemudian dia menggaruk-garuk rambutnya, meskipun tampaknya dia tak merasa gatal. Kemudian dia pun berlalu dari hadapanku dengan masih menunjukkan raut muka kebingungan. Acara ritual pun dimulai kembali. Mas Joko masih terlihat bingung ketika si dukun mengajaknya bicara. Aku segera dengan lahapnya memakan makanan yang ada di situ. Dan tak lupa aku membungkus sebagian makanan itu dengan daun pisang dan segera aku bergegas pulang untuk kuberikan makanan itu kepada ibu dan adik-adikku. Sepanjang perjalanan pulang aku begitu riang. Aku sangat tak sabar melihat bagaimana bahagianya ibuku dan adik-adikku ketika aku pulang dengan membawa makanan. Meskipun sebagian hatiku masih ada yang mengganjal dan masih bertanya-tanya, apa maksud ucapan Mas Joko. Tapi ya sudahlah, aku malas memikirkannya. Mungkin Mas Joko salah orang, gumamku dalam hati. Setibanya di pekarangan rumah, aku terkejut bukan kepalang. Aku melihat ibuku menangis sambil memeluk kedua adikku. Mereka bertiga duduk bersimpuh di tanah, badan mereka penuh debu, dan kulihat wajah ibuku membiru seperti habis dipukul. Tampak tiga pria berbadan besar berdiri di hadapannya, sesekali pria itu mendorong badan ibuku dengan kakinya. Aku langsung menghambur lari ke arah ibuku, tak kupedulikan lagi makanan yang kubungkus daun pisang itu. Segera ku peluk ibuku, kemudian dia langsung membalas pelukanku. Kupandangi pria-pria itu dengan tajam. Aku mencoba untuk memberikan sinyal perlawanan kepada mereka lewat tatapan mataku. Meskipun aku merasakan air mataku meleleh, dan membasahi pipiku. Ibuku masih terisak, nafasnya tersengal-sengal, Sarmito menangis keras, si adikku Sarmun tak menangis, namun matanya sembab, dia tampak geram menahan tangis dan amarah. Beberapa kali ibuku mengusap-usap rambut Sarmito agar dia tenang. Oh, kamu Sri ya? Bilangin ke ibumu kalau bapakmu dulu banyak utang ke aku. Rumah dan tanah ini digadaikan sertifikatnya buat jaminan, sekarang, rumah dan tanah ini mau tak ambil buat ternak sapi. Ucapnya berapi-api. Orang itu namanya Pak Harsono. Badannya tak terlalu tinggi, perutnya besar. Seperti perempuan yang sedang hamil, jari jemarinya gemuk-gemuk, di antara jarinya terselip pipa rokok yang mirip gading gajah ukuran kecil. Wajahnya sangat menyebalkan, dengan bibir tebal yang beberapa kali mengeluarkan asap yang mengepul menutupi sebagian wajahnya. Pak Harsono adalah seorang juragan sapi dan petani sukses yang kaya raya. Dia juga terkenal sebagai seorang rentenir, dia gampang meminjamkan uang ke orang-orang di kampungku, tapi kalau tak bisa bayar maka orang yang meminjam itu bakalan dibuat ketakutan dan babak belur oleh para centeng atau pengawalnya. Sing utang bapakku yo jaluko neng bapakku kono. Ibuku raduwe opo-opo, ibuku ojombo ganggu. Yang punya hutang kan bapakku,
Jadi mintalah ke bapakku saja, karena ibuku tak punya apa-apa, jangan kau ganggu ibuku. Balasku dengan ketus sambil masih terisak. Bocah ayu-ayu kok lambene pedes. Wes kowe dadi bojoku wae, engko utang bapakmu tak anggap lunas, penak toh, urip karo aku dijamin mulio, anak secantik kamu kok kata-katanya kasar. Ya udah, kamu jadi istriku saja, nanti hutang bapakmu aku anggap lunas, enak kan? Hidup bersama denganku dijamin sejahtera, rayunya dengan wajah yang sangat menjengkelkan. Radoyan aku karo dapuranmu, aku mending urip melarat timbang rabi karo wong sing kelakuane bejat. Gak sudi aku menikah denganmu, mending aku hidup miskin daripada menikah dengan manusia yang kelakuannya buruk, umpatku kepadanya. Centengnya langsung bereaksi dan ingin memukulku. Namun langsung dicegah oleh Pak Harsono. Yo wes, ya sudah, aku cuma nawari, kalau gak mau ya tak usah marah-marah. Nyatanya ibumu itu gak bakalan bisa bayar utang, jadi yo terpaksa besok bubuk reyotmu itu aku bongkar. Makanya jadi orang miskin itu jangan sombong, ditawari enak-enak kok gak mau, ucapnya dengan licik yang disambut gelak tawa para centengnya. Uis nduk, ra usah ngomong maneh, engko kowe malah digebukin nduk. Uis nduk, udah nak, gak usah balas omongan mereka, entar kamu malah dipukuli, udah nak. Cegah ibuku kepadaku sambil masih terisak-isak. Sehingga aku pun tak meneruskan ucapanku ke Pak Harsono. Pak Harsono mendekatiku, wajahnya sangat dekat sekali ke wajahku, hingga aku bisa melihat hidungnya yang besar, dengan banyak bulu-bulu hidung yang berhamburan keluar dari lubang hidungnya. Pikiran neh, tawaran kunduk, nek ra gelem dadi bojoku yo, pikirkan lagi tawaranku nak, kalau gak mau jadi istriku ya. Dia berhenti bicara sejenak, kemudian matanya berkeliling melihat bagian tubuhku, sambil lidahnya sedikit menjulur, menyapu bibirnya yang tebal. Aku sangat risih diperlakukan seperti itu, apalagi oleh pria tua yang menjijikkan ini. Hehe, kowe paham kan, kali aja kamu berubah pikiran, aku tunggu kamu nanti malam di rumahku. Semalam saja, setelah itu utang bapakmu tak anggap lunas. Gimana? Enak kan urusan sama aku, weslah nurut aja enak kok, aku juga lembut kalau sama wanita cantik, daripada ibumu yang udah tua itu menderita nduk, gara-gara utang bapakmu, ucapnya berbisik dengan senyum licik penuh kemenangan. Dan kemudian dia meniupkan asap rokok ke wajahku, dengan bau asap yang sangat menyengat, dan membuat aku terbatuk. Lalu Pak Harsono pergi, diikuti oleh centengnya sambil masih tertawa-tawa. Dari kejauhan masih tampak asap rokoknya mengepul, seolah dia sangat bahagia dengan apa yang dia lakukan barusan kepada kami. Sepertinya ibuku tak mendengar percakapanku yang terakhir dengan Pak Harsono. Karena dia masih sibuk menenangkan Sarmito sedangkan Sarmun kulihat masih kesal, dia seperti kesal dengan dirinya sendiri, dia merasa lemah dan tak mampu membantu ibunya. Kami berempat berpelukan bersama sambil menangis. Kulihat Sarmun juga mengeluarkan air mata. Aku paham dia anak laki-laki yang selalu merasa kuat, namun dengan kejadian kali ini, air matanya meleleh juga. Seketika aku langsung teringat dengan makanan yang aku bawa dari punden, aku segera bergegas berlari untuk mengambil makanan itu. Dan aku sangat kecewa karena makananku telah menjadi ajang pesta bagi ayam-ayam. Makanan itu telah dikerubungi ayam dan sudah hampir habis. Aku melenguh dan menghembuskan nafas dengan kasar, ketika aku melihat makanan yang tadinya ingin kuberikan ke ibu dan adik-adikku kini telah dipatok ayam. Aku jatuh terduduk di depan makanan itu, aku melihat ayam-ayam dengan asyik mengacak-acak makanan itu. Sesekali kulihat cakar-cakar ayam itu mengacak-acak seperti mencari sesuatu dalam makanan itu. Aku pun melamun dan tertegun memandang ayam-ayam itu. Aku membayangkan, apakah aku harus menyerahkan kehormatanku kepada si brengsek Harsono itu? Aku kasihan melihat penderitaan ibuku. Apakah pengorbananku sepadan? Bukankah kami juga sudah tak punya kehormatan dengan diinjak-injak seperti ini? Jadi apa salahnya jika ku berikan kehormatanku padanya? Aku hanya melamun dan terdiam.
Aku masih tak mengerti langkah apa yang harus ku ambil. Besok gubuk kami akan dihancurkan. Aku di antara dua pilihan. Kehormatanku yang hancur atau gubuk tempat tinggal satu-satunya kami yang hancur. Aku memandangi kedua telapak tanganku yang kotor dengan noda tanah. Kulihat tetes air mataku jatuh di telapak tanganku yang kotor itu. Lalu kututup wajahku dengan tangan ini, dan aku pun menangis. Tangis yang dalam, hingga tangis itu sampai tak mengeluarkan suara.